Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Sama-sama. Dan ingatlah ketika Tuhan engkau berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku zat yang menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan padanya orang yang dia membuat kerusak padanya dan dia menumpah darah-darah itu? Kami bertasbih dengan memuji engkau dan kami mensucikan bagi engkau. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan dia mengajarkan pada Nabi Adam nama-nama itu semuanya. Kemudian dia menyodorkan mereka atas para malaikat. Dia berfirman, kabarkanlah oleh kali padaku nama-nama semua ini jika kalian adalah orang-orang yang benar. Mereka berkata, Maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa kau ajarkan pada kami. Sungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dia berfirman, wahai Adam, katakanlah pada mereka nama mereka. Maka tatkala dia telah mengabarkan pada mereka nama-nama mereka, dia berfirman, apakah belum aku firmankan bagi kalian, sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian adalah kalian sembunyikan. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan ma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Allahul Azim. Kita terjemahkan. Buku ditutup ya, bukunya ditutup dulu. Ya, pulpennya disimpan ya. Lihat ke layarnya masing-masing. Buku terjemahnya juga ditutup ya. Wah, dan ketika, ingatlah ketika. Kulna, kami firman. Lil malaikah, kepada para malaikat usjudu, sujudlah kalian li Adama, kepada Adam. Maka sajadu, mereka bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan. Wah, dan istakbaro, dia sombong. Dia merasa besar, dia sombong. Wah, dan karena dia adalah dari al-kafirin, orang-orang yang kafir. Lagi, wah, Dan ingatlah ketika kulna kami berfirman lil malaikah, kepada para malaikat usjudu, Sujudlah kalian. Kalau ada perintah ada wawunya kalian ya. Kalau bukan perintah wawunya mereka. Kalau perintah wawunya kalian. Sujudlah kalian li Adama, kepada Adam. Maka sajadu, mereka bersujud. Kalau bukan perintah mereka bersujud kecuali iblis. Aba, dia enggan. Wah, dan takbaro, dia sombong. Wah, dan dia adalah dari al-kafirin, orang-orang yang kafir itu. Sama-sama, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, mereka bersujud kecuali iblis. Dia enggan, dia sombong, dia adalah orang-orang yang kafir itu. Dari belakang, boleh pakai itu ada alnya ya. Dari belakang, al-kafirin, Orang yang kafir.
Dari. Kana. Dia adalah. Wa. Dan. Istakbaro. Dia sombong. Wa. Dan. Aba. Dia enggan. Illa iblis. Kecuali iblis. Sajadu. Mereka. Sujud. Fa. Di Adama. Pada Adam. Usjudu. Sujudlah Kalian. Lil malaikah. kalian. Kepada Para malaikat. Kulna. Kami berfirman. Ingatlah ketika. Wah. Dan. Sama-sama. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian pada Adam, mereka bersujud kecuali iblis. Dia enggan dan takabur, dia adalah dari orang yang kafir itu. Wah. Dan kulna kami berfirman. Kata. Ya, karena kaminya Allah berfirman. Ya Adamu. Wahai Adam, uskun, tinggallah. Engkau, wazau juga, istri engkau dan istri engkau, al jannata, di surga itu. Wah, itu. Dan kula makanlah engkau berdua, ya. Kalau yang disuruh satu, kul, makanlah. Kalau yang disuruh banyak, kulu, makanlah kalian. Kalau yang disuruh dua, kula, engkau makanlah engkau berdua. Darinya, makanlah engkau berdua darinya, rogodan, dengan leluasa. Rogodan dengan leluasa. Itu dimana saja. Engkau berdua kehendaki. Tadi kalau tum kalian. Kalau tuma engkau berdua. Engkau berdua kehendaki. Wah. Dan taqroba. Janganlah engkau berdua mendekati. Kalau yang dilarang banyak, la taqrobu, jangan kalian mendekati. Kalau yang dilarang satu, la taqrob, ya, jangan. Kalau dua, la taqroba, janganlah engkau berdua mendekati. Hadihi, ini, syajarah, pohon ini, fa, maka takuna. Engkau berdua adalah min dari al-zalimin, orang-orang yang zalim itu. Lagi, wah. Dan kami berfirman, ya Adam, nanti saya uskun, tinggallah wazau juga engkau dan engkau al jannata di surga makanlah engkau berdua minha darinya rogodan
dengan leluasa, sukai haisu, di mana saja, Iktuma, saja engkau berdua kehendaki, Wa, dan la taqroba, janganlah engkau berdua mendekati, hadihi, ini, syajaroh, pohon, hadihi syajaroh, pohon ini, Fa, nah, engkau berdua adalah dari orang-orang yang zalim sama-sama, dan kami berfirman, dan kami berfirman, wahai wahai Adam, Adam, Allah engkau di surga itu akanlah engkau berdua darinya dengan leluasa, di mana saja engkau berdua hendaki, dan janganlah engkau berdua mendekati pohon ini, maka engkau berdua adalah dari orang-orang zalim itu. orang yang zalim itu. Dari belakang, al-zalimin. orang-orang yang zalim itu. In, Dari takuna, engkau berdua adalah fa, maka asyajaroh, pohon hadihi, ini la taqroba, janganlah kalian berdua mendekati, fa, dan iktuma, engkau berdua kehendaki, haisu, di mana saja, rogodan, dengan leluasa minha, darinya kula, engkau berdua, wa, al jannata, surga ini wazau juga, dan pasangan dari engkau anta, engkau pun, tinggallah ya Adam, wahai Adam, kulna, kami berfirman, kami sama-sama, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan pasangan surga itu, dan makanlah engkau berdua dengan leluasa darinya di mana leluasa engkau di mana saja sebagian kalian kehendaki, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini ya, dari dari orang-orang yang zalim itu. Baca dari awal, dan ingatlah ketika kami sama-sama, Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam, maka mereka kecuali iblis. dia Dan dia sombong, dia adalah dari orang-orang yang itu.
Dan kami berfirman, wahai Wahai Adam, tinggallah engkau dari engkau di surga itu, makanlah engkau berdua harinya dengan leluasa di mana saja berdua kehendaki. kehendaki dan Engkau berdua mendekati pohon pohon engkau berdua adalah dari orang-orang yang dolim maka azalla menggelincirkan huma keduanya asyaitonu setan itu maka dibalik maka setan itu menggelincirkan keduanya darinya fa rojahuma dia mengeluarkan keduanya. Kalau mereka berdua, keduanya mimma dari apa yang karena keduanya adalah di dalamnya wah dan kami berfirman Ibitu turunlah kalian sebagian kalian bagi sebagian lain aduun musuh dan bagi kalian fil ardi di bumi itu mustaqor tempat menetap wah dan kita kesenangan hidup hilang sampai di waktu yang ditentukan. Lagi fa azallahuma asyaitonu setan itu dibalik maka setan itu akhrajahuma mengeluarkan keduanya mimma dari apa yang keduanya adalah bukan kalian ya tapi dia berdua keduanya adalah fihi dalamnya wa dan kulna kami berfirman ibitu turunlah kalian ba'dukum sebagian bagi sebagian yang lain turun sebagai musuh bagi kalian fil ardi di bumi itu mustaqor tempat menetap tinggal dan maka kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Sama-sama maka setan itu
maka setan itu menggelincirkan keduanya darinya, darinya, maka dia mengeluarkan keduanya dari apa yang keduanya adalah di dalamnya, dan kami berfirman, turunlah kalian sebagian kalian bagi sebagian yang lain musuh, dan bagi kalian di bumi itu tempat menetap dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Dari belakang, hin. Waktu yang ditentukan. Ila. sampai Mata. kesenangan hidup itu Muswa. tempat menetap Dan mustakor. tempat menetap Tempat menetap. Fil ardi. di bumi ini. Itu. Nah, karena posisinya ini di luar bumi ya, di bumi itu. Lakum. Bagi kalian Wah. dan Duun. Musuh. Li ba'din. sebagian yang lain. Ba'dukum. Sebagian Kalian itu. turunlah kalian Ulna. kami berfirman. Wah. dan Ihi. di dalamnya Karena keduanya adalah Mimma. dari apa yang Apa yang fa'akhrajahuma, maka dia mengeluarkan keduanya anha, darinya setan itu fa'azallahuma, menggelincirkan keduanya. Sama-sama, maka setan itu menggelincirkan keduanya maka dia mengeluarkan keduanya apa yang keduanya adalah di dalamnya kami berfirman sebagian kalian bagi sebagian yang lain musuh, dan bagi kalian bumi itu tempat menetap dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan. Ulang satu ayat. Suaranya kok kecil ya, Ustadz? Suaranya siapa? Suaranya Pak Ustadz kecil. Suaranya Pak Ustadz enggak jelas. Oh, Dibesarkan gitu ya? coba. Lebih besar suaranya ibu-ibu. Oh. Iya. Kecil suaranya Ustadz. Halo, sudah besar? Masih Belum. kecil. Ya. Belum. Halo? Belum. Agak mendelep Ustadz. Oh gitu ya. Kalah keras. Dibesarkan Ustadz. Sudah sini udah Sudah. besar. Tapi Apa kok enggak namanya? kok kecil ya? Mungkin Halo? harus ganti itu. Jadi agak susah nangkepnya. Ya, sudah Ustadz. Makan. Feedback. Halo, sudah keras?
Ya, lumayan dah. Tambah lagi Ustaz, lumayan. Tambah lagi. Sudah, Ustaz. Sudah. 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 Pak. Maka Khalaqa Adamu. Nabi Adam Nabi Adam menerima min Menerima. Dari Maka dari Nabi Adam menerima min dari Tuhannya hanya kalimat beberapa kalimat kalimat maka maka tabah dia menerima tobat maka dia menerima tobat alaihi atasnya innahu sesungguhnya dia tulisannya kok tidak ada. kenapa ya sebentar ya tulisannya sesungguhnya dia. ya, kalimatin beberapa kalimat Ulang Ustaz. ya lagi maka Maka kalau Adamu Nabi Adam menerima Dari Tuhannya. beberapa kalimat berapa kalimat maka dia menerima taubat alaihi atasnya tahu sesungguhnya dia tawab maha menerima tobat ar-rahim lagi penyayang lagi maka Khalaqa Adamu Nabi Adam menerima tobat Dari Tuhannya kalimat berapa kalimat maka dia menerima tobat alaihi atasnya sesungguhnya dia adalah penerima tobat bagaimana penyayang. maka Nabi Adam Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat maka dia menerima tobat atasnya. Sesungguhnya dia maha menerima lagi maha penyayang. dari belakang maha penyayang, at-tawwab maha maha penerima tobat. dia innahu Sesungguhnya dia alaihi atasnya taba dia menerima tobat. tobat Kalimat Beberapa kalimat Rabbihi Tuhannya dari dari Adamu maka Nabi Adam menerima menerima maka tobat Nabi Adam
maka Nabi menerima dari berapa kalimat maka dia menerima tobat atasnya. Sesungguhnya dia maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ada pertanyaan? Monggo. Ustadz, kadang-kadang kok bumi ini, bumi itu, gimana membedakan Ustadz? Oh ya, itu kan ada al, ya ada al itu berarti sesuatu yang sudah tertentu, maka dikasih ini atau itu tergantung posisinya. Jadi ya, ini kan mana tadi bumi itu mana? Ayat 34 Ustaz. Mana tadi? Ini di situ kan ada kata illa iblis, ya. Kemudian itu apa, iblis itu jamak atau tunggal Ustaz? Tunggal. Karena yang di belakangnya itu kan ada wakana itu dan mereka adalah. Iya, iya. Karena kalau mereka kanu, gitu ya. Ya, bukan mereka. Ya, dan dia adalah. Ya, kalau kanu mereka adalah, karena dia adalah. Ya. Dia adalah. Satu, dalam hal ini iblis itu tunggal atau sama Ustaz? Tunggal. Tunggal. Terus kemudian kalau yang ayat berapa ya? 36 mungkin. Ya. Itu juga ada kana. Kana itu adalah untuk mana ya? Karena yang panjang ini ya, karena panjang ini. Karena kalau karena keduanya panjang adalah. berarti keduanya. Kalau pendek mana ya pendek? Karena dia adalah. Karena keduanya adalah. Kanu. Oh iya betul Ustaz. Nggih. Kalau yang ini nanya panjang ya. Panjang itu ya panjang. Nggih, terima kasih Ustaz. Mereka adalah. Ini fil ardi di bumi itu tadi ya. Karena posisinya ini di luar bumi, gitu ya. Jadi Allah mengatakan kepada siapa? Nabi Adam, bagimu di bumi itu, gitu ya. Jadi kalau dialog itu terjadi di bumi ini. Kalau dialognya di luar bumi itu, gitu ya. Oh iya, makasih Ustaz. Karena jauh ya. Ada pertanyaan lagi? Ada Ustadz. Ya, monggo. Kalau kulna Ya. itu kami berfirman. Betul. Itu kami itu bagaimana Ustadz penjelasannya? Yang berfirman itu Allah. Ya. Kok kami? Kok kami, bukan aku, gitu ya? Ye. Ya, gitu. Jadi itu memang penggunaan bahasa Arab sama bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Arab itu kalau kami itu maknanya dua. Bisa saya dengan orang lain, gitu ya. Kita, kami. Bisa saya sendiri, tapi untuk mengagungkan dirinya. Paham ya? Dalam bahasa Arab, kami bisa untuk satu orang, tapi untuk mengagungkan dirinya. Makanya kalau Allah mengatakan kami, berarti Allah mengagungkan dirinya. Paham ya? Itu banyak. Iya, Kenapa? Matur nuwun. Oke, sami-sami. Nanti di Al-Quran banyak Allah menggunakan kami, padahal Allah sendiri. Ya, itu untuk mengagungkan dirinya. Ada lagi yang lain? Ya. Kalimat. Ya. Ya, beberapa itu untuk menunjukkan jamaknya.
Kalimat. Ya, kalimat karena jamak beberapa. Boleh juga kalimat. Maksudnya beberapa itu untuk menunjukkan sedikit gitu ya? Bukan ya? Bukan. Itu untuk menunjukkan jamaknya. Dia adalah. Itu ya. Kita baca lagi dari awal sama-sama. Monggo. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Dia enggan dan dia sombong, dan dia adalah dari orang-orang yang kafir itu. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah dan istri engkau di surga, makanlah engkau berdua darinya dengan leluasa, saja engkau berdua mendaki, janganlah engkau berdua mendekati ini, maka engkau berdua adalah dari orang-orang yang zalim. Maka setan itu menggelincirkan keduanya darinya, dia mengeluarkan neraka-nya dari apa yang keduanya adalah dan kami berfirman, turun dari sebagian yang lain musuh bagi sekalian di bumi itu tempat menatap dan sampai batas waktu yang ditentukan. Maka Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat, maka dia menerima atasnya. Sesungguhnya dia maha penerima tobat lagi maha penyayang. Kita cari kata-kata yang jamak. Yang pertama al-malaikah, apa? Para malaikat. Kalau satu malak. Apalagi kafirin, orang-orang kafir. Kalau satu kafir. Orang-orang yang dolim. Zalim. Perempuan Zalimah. Namanya buta 5 ya. Kalimat apa? Beberapa kalimat. Itu kata sebenarnya. Kalimat beberapa kata. Kalimat kata. Itu yang jamak-jamak. Sekarang kita ajak kosakata baru. Kata baru. Mana acak-acak? Oh iya, sudah. Sabar. Kosakata baru. Ini istakbaro. Dia sombong.
maka gelincirkan Gelincirkan. fatalaqo Maka ada menerima. coba Mendekati. Engkau berdua mendekati. Usjudu. Sujudlah engkau. Wawunya kalian ya kalau perintah. Itu. Turunlah kalian. Uskun. Tinggallah. Tidak pakai kalian. Fataba. Maka dia menerima tobat. Pula itu sampai berdua. Dia enggak. Situma. Engkau berdua kehendaki. Mustakor. Tempat tinggal. Tempat menetap. At-Tawwab Maha menerima taubat. Togodan dengan puasa hadis ini mata kesenangan hidup mohon hukum sebagian yang lain kalian waktu yang ditentukan anha aisu di mana saja istakbaro dia Pak azallahuma maka menggelincirkan keduanya fatalaqo maka menerima. Ada menerima. Engkau berdua mendekati usjudu Sujudlah kalian. Itu turunlah kalian. Tinggallah kalian. Dia menerima tobat. Pula makanlah berdua. Aba dia enggan. Engkau berdua kehendaki mustakor tempat menetap At-Tawwab Maha menerima tobat dan dengan leluasa hadhihi ini kesenangan hidup pohon dukum sebagian kalian waktu yang ditentukan darinya haisu di mana saja haisu. Berikutnya kita lihat catatan penting masih tetap akhiran sebagai objek. Kalau akhiran ka engkau, akhiran huhiha dia, atau him mereka, akhiran kum kalian, akhiran na kami atau ya saya. Aku atau saya. Ya. Akhiran ka siapa? Engkau. Kami. Akhiran kum. Kalian. Tadi dek saringan itu loh nak. Mereka. Dengar kecil. Ya. Ini atau ya saya. Lagi. Akhiran ka. Engkau. Akhiran na. Kami. Akhiran kum. Kalian. Hum atau him. Mereka. Ahihu. Iya. Ini atau ya saya. Kamu akhiran apa? Kalian. Hum atau him. Dia. Mereka. Hahihu. Saya. Dia. Lagi.
kamu. Akhiran apa? Ka. Kami. Nah. Kalian. Kum. Mereka. Hum atau him. Iya. Aku. Ini. Ya, Tony. Coba latihan. Zaujuka artinya apa? Pasangan. Istri engkau. Laki-laki. Biasanya pasangannya Nabi Adam berarti istrinya. Ya. Pasangannya Nabi Adam. Kalau secara harfiah karena pasangannya Nabi Adam diartikan istri. Zaujuka pasangan engkau. Pasangannya istrinya. Zaujuha. Atau zaujuhu. Zauji. Minha artinya apa? Darinya. Kalau dariku. Minka. Mini. Dari mereka. Minhum. Darimu. Minka. Dari kami. Minna. Dari kalian. Minkum. Dari kami dan dari kalian. Minna wa minkum. Minna wa minkum. Ini lagi. Anha. Darinya. Darimu. Angka. Dari kalian. Antum. Dari mereka. Hum. Dari kami. Anna. Dariku. Ani. Dariku. Wa'fu anni. Fihi. Di dalamnya. Di dalam kamu. Fika. Di dalam kalian. Fikum. Di dalam mereka. Fihim. Fihim tidak ada fihim. Dalam saya. Ini. Lakum. Bagi kalian. Bagimu. Laka. Bagi kami. Bagi mereka. Bagiku. Bagiku apa? Li. Alaihi. Baginya. Atas kami. Alaika. Atas kamu. Alaihim. Atas saya. Alai. Alayya. Atas kalian. Alaikum. Keselamatan atas kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nebak itu tadi. Kok jarang, ya Ustadz, mohon tanya Ustadz. Kok jarang orang mengatakan alaika Ustadz ya, kalau si salam. Tidak ada, biasanya alaikum. Kenapa Ustadz? Kemarin sepertinya ada yang sudah tanya ya. Sudah ada yang tanya. Ya, karena menyalami dijamakkan sekaligus salam kepada malaikat yang menyertainya. Yang menyertai. Malaikat. Ya. Tadi apa? Alaika. Biasa Anda ada menyatakan alaika, kan Anda ada. Mesti alaikum. Walaupun mengatakan hanya pada seseorang saja. Ya.
Oh ya, tentang aku ya. Aku bisa ni, bisa i, panjang, bisa ya. Gitu ya. Kalau belakangnya alif atau ya, gitu ya. Belakangnya alif atau ya, akunya ya. Gitu ya. Belakangnya alif atau ya, akunya ya. Seperti huda, hudaya. Gitu ya. Mahya, mahyaya. Gitu ya. Apalagi khotoya, khotoyaya. Aso, asoya. Gitu. Ala, alaya. Gitu ya. Jadi kalau belakangnya alif atau ya, maka akunya bukan i, bukan ni, tapi ya. Gitu ya. Itu kita pahami. Kita pahami ya. Ini ya. Ini melanjutkan kemarin, masih kelanjutan tentang Nabi Adam. Gitu ya. Kemudian Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah. Kemarin terbukti bahwa Nabi Adam itu mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada penghuni malaikat, termasuk para malaikat. Maka ketika terbukti bahwa Nabi Adam ilmunya lebih tinggi, pengetahuannya lebih tinggi, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud itu maksudnya bukan sujud menyembah, tapi sujud membungkukkan badan sebagai bentuk hormat ya, hormat kepada makhluk yang lebih tinggi pengetahuannya, lebih tinggi ilmunya. Nah, maka ini isyarat bahwa apa? Perintah untuk menghargai, menghormati orang yang lebih tinggi ilmunya. Paham ya? Itu sampai malaikat pun diperintahkan hormat kepada Nabi Adam gara-gara Nabi Adam lebih tinggi ilmunya dari mereka. Gitu ya. Ingatlah ketika kami berfirman, Allah berfirman kepada malaikat, "Ya Adam, sujudlah kalian kepada Adam." Karena malaikat itu tidak pernah tidak taat, maka mereka dengan serentak, dengan kompak, fasajadu, maka mereka semua sujud taat kepada perintah Allah kecuali iblis. Nah, maka berdasarkan ayat ini, makanya ada pendapat katanya iblis itu merupakan bagian dari malaikat, gitu ya. Karena yang disuruh sujud siapa? Malaikat. Terus yang dikecualikan iblis, berarti iblis itu bagian dari malaikat, gitu ya. Cuma pendapat itu lemah karena di surah Kahfi ditegaskan karena minal jinni. Jadi iblis itu dari bangsa jin, bukan dari golongan malaikat. Karena asal penciptaannya sudah beda, malaikat dari cahaya, kalau jin dari api. Nah, tapi ini kok begini konteksnya. Malaikat disuruh sujud, maka sujud semua kecuali iblis. Ya, ternyata pengecualian itu ada pengecualian yang muttasil, yang bersambung, ada pengecualian yang terputus, gitu ya. Gitu. Dan itu sering kita gunakan. Kalau semua mahasiswa sudah masuk kelas kecuali Hasan, ya, itu Hasan bagian dari mahasiswa, itu berarti pengecualian yang terputus. Semua mahasiswa sudah masuk kelas kecuali dosen. Nah, dosen bukan bagian dari mahasiswa. Paham ya? Nah, ini maksudnya yang kedua. Paham ya? Jadi kalau ada ungkapan seperti ini, bukan berarti iblis itu bagian dari malaikat. Kenapa? Karena ada pengecualian yang terputus. Iblis tidak mau sujud, dia enggan, dia sombong, dia termasuk di antara orang-orang yang kafir. Gitu ya? Gitu. Makanya kekafiran iblis itu bukan karena digoda siapa-siapa. Ya, kalau ada manusia kafir, mereka bisa mengatakan mengkambing hitamkan setan. Ya, kenapa kamu kafir? Gara-gara saya dibujuk oleh setan. Kalau iblis dibujuk oleh siapa? Tidak ada. Ya, tidak ada yang bujuk dia, tetapi dia terjerumus kepada kekafiran gara-gara kesombongannya sendiri. Paham ya? Tapi kesombongan itu bisa mengantarkan orang kepada kekafiran, kekafiran bisa mengantarkan orang kepada neraka. Gitu ya. Makanya orang yang sombong dialah calon-calon penghuni neraka. Orang yang rendah hati dialah calon-calon penghuni surga. Ya, makanya hamba itu semakin dia merasa tinggi, semakin jauh kedudukannya dengan Allah. Semakin dia merendah hati, semakin dekat kepada Allah. Ya, makanya orang ahli ibadah merasa bangga, merasa hebat itu dengan ibadahnya, itu lebih rendah kedudukannya daripada orang zalim yang merasa hina di hadapan Allah. Saya itu banyak dosa,
saya itu banyak maksiat gitu ya, merasa rendah. Itu begitu merasa rendah, naik derajatnya di sisi Allah. Paham ya? Gitu. Jadi iblis itu sesat gara-gara apa? Kekufurannya. Nah, terus nanti ada makhluk yang bernama iblis. Terus iblis tadi dibilang iblis itu berapa gitu ya. Jadi iblis itu sebetulnya cuma satu ya. Gitu. Yang belum mati sampai sekarang itu adalah iblis. Coba kita lihat ya, di antara ini macam-macam makhluk Allah ditinjau dari tingkat ketaatannya kepada Allah. Yang paling tinggi tingkat ketaatannya adalah malaikat. Ini putih bersih, tidak pernah durhaka sama sekali. Yang kedua, iblis. Ya, iblis itu gelap, tidak mungkin taat, tidak pernah taat. Jadi lawannya malaikat itu apa? Iblis. Ya. Di tengah-tengah antara malaikat dan iblis ada manusia dan jin. Manusia itu abu-abu putih, ya. Jin itu abu-abu hitam. Jin itu anak cucunya iblis. Paham ya? Jadi iblis itu cuma satu. Iblis itu adalah dari bangsa. Paham ya? Jin banyak, tapi kalau iblis cuma satu. Terus kalau asal penciptaannya, malaikat dari api, malaikat dari cahaya, manusia dari tanah, jin dari api, iblis dari api. Bedanya apa? Iblis itu yang pertama kali diciptakan dari api. Kalau manusia itu Nabi Adamnya, ya. Anak cucunya adalah dari bangsa. Paham ya? Sebetulnya namanya itu bukan iblis. Iblis itu adalah gelar, ya. Gelar makhluk yang putus asa. Tidak mungkin dapat surga, sudah pasti neraka. Itu putus asa itu dinamakan iblis. Itu namanya sebetulnya Al-Haris, ya, pakai sa. Terus begitu dia tidak taat kepada Allah, maka digelari iblis. Tidak mungkin dapat rahmat, putus asa dari rahmat. Gitu ya. Lah terus setan mana setan? Setan tidak ada, ya, gitu. Setan itu bukan makhluk, tapi setan itu adalah sifat atau perilaku, ya. Sifat perilaku. Perilaku apa? Perilaku menjauhkan orang dari kebenaran, dari kebaikan. Itu perilaku setan. Maka kalau dihubungkan dengan setan, malaikat tidak mungkin setan, ya. Iblis sudah pasti setan. Jadi identik antara iblis dengan setan. Manusia dan jin. Ada yang setan, ada yang bukan setan. Ya, jadi manusia itu punya potensi jadi setan, tapi punya potensi juga jadi seperti malaikat, ya. Bahkan bisa lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Allah cuma beri potensinya saja, tergantung apa yang dia upayakan. Makanya kalau kita takut jadi setan, caranya apa? Caranya kalau ada orang berbuat, jangan dihalang-halangi, ya. Jangan diberat-berati karena itulah perilaku setan. Gitu ya. Jadi kalau ada orang berbuat baik diganggu-ganggu, dihalangi, diprovokasi, itu berarti dia itu manusia memang, tapi sedang berprofesi sebagai setan. Paham ya? Itu tentang makhluk Allah. Terus iblis, ya, tentang iblis. Berarti memang ada makhluk itu bernama iblis. Coba kita lihat beberapa riwayat ya yang berhubungan dengan iblis. Ini pernah Nabi itu sholat. Di tengah-tengah sholat, beliau mengatakan begini, a'udzubillahi minka al-anuka bila'natillah. Beliau mengatakan 3 kali, a'udzubillahi minka, saya berlindung kepada Allah dari kamu. Al-anuka bila'natillah, saya melaknat kamu dengan laknatnya Allah. Terus beliau itu menjulurkan tangannya seakan-akan hendak menangkap sesuatu. Maka setelah selesai sholat, kami tanya, wahai Rasulullah, tadi kami mendengar engkau mengatakan dalam sholat sesuatu yang kami sebelumnya tidak pernah mendengar engkau mengatakan itu. Dan kita lihat engkau menjulurkan tangan engkau. Ya, maka dia mengatakan tadi itu musuh Allah iblis, iblis datang membawa api, terus akan ditaruh di wajah saya. Maka saya katakan, a'udzubillahi minka al-anuka bila'natillah. Tetapi dia tidak mundur, maka hendak aku tangkap. Ya, kata Nabi, andaikan bukan karena doanya Nabi Sulaiman, misalnya iblis itu sudah diikat, dijadikan main-mainan anak-anak penduduk Madinah. Jadi karena Nabi Muhammad itu masih menghormati Nabi Sulaiman, itu makanya dilepas. Paham ya? Ya, Nabi Sulaiman pernah berdoa minta diberi kerajaan yang tidak dimiliki orang sebelumnya dan orang
sesudahnya. Di antaranya termasuk bisa menguasai jin, gitu ya, menguasai jin. Andai kan jin itu diikat oleh Nabi, jadi tontonan orang banyak, ya. Berarti kan ada yang menguasai jin juga, berarti seakan-akan doanya Nabi Sulaiman itu tidak terkabul, karena ada orang sesudahnya yang mempunyai yang sama. Paham ya? Itu tentang iblis lah. Iblis itu singgasananya di lautan. Dia menebar pasukannya di bumi. Mereka menebar fitnah di tengah-tengah manusia. Yang paling besar kedudukan mereka di sisi Raja Iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Jadi menebar fitnah tiap hari laporan. Ya, saya berhasil melakukan ini. Semakin besar fitnah yang dia hasilkan, itu maka pangkatnya semakin tinggi, gitu ya. Gitu. Pangkat gitu. Nah, terus gitu. Terus amal yang paling dicintai iblis apa, gitu ya? Itu ini, saya ada iblis itu anak buah iblis laporan, wahai Raja Iblis, saya melakukan begini. Kata iblis, masona tasyai'an, yang kamu lakukan itu bukan apa-apa. Satu lagi mengatakan, wahai Raja Iblis, saya tidak tinggalkan dia sampai dia menceraikan istrinya. Maka didekatkan oleh dia seperti dipeluk, gitu ya. Maka kamu adalah pasukanku yang paling hebat, ya, yang paling bagus. Makanya perkara yang paling dicintai iblis itu apa? Perceraian. Makanya setiap rumah tangga itu mesti ada setan cerai. Setan yang bertugas meninggalkan rumah tangga. Dia itu tidak akan meninggalkan rumah tangga itu sebelum orang itu harus hati-hati. Ya, makanya kalau ada orang lihat pasangannya ingat jelek-jeleknya, ya, lihat orang ingat baik-baiknya. Berarti orang itu sudah kerasukan setan cerai. Gitu, makanya harus hati-hati. Atau tiba-tiba benci dia sama pasangannya. Alasannya apa? Enggak jelas sih. Pokoknya enggak suka. Gitu. Makanya itu berarti iblis itu paling sukses di Malang, ya. Di Malang, katanya di Malang itu angka perceraian paling kabupaten, ya. Malang Raya kabupaten. Jadi di sini angka perceraian paling tinggi. Kenapa? Jadi perceraian paling tinggi, paling senang. Jadi setiap begitu ada yang menikah langsung diikuti oleh setan cerai, anak buahnya iblis, ya. Dia tidak tinggalkan sampai 2 orang itu bercerai. Di antara alasannya kenapa, gitu ya? Karena kalau ada cerai itu biasanya ada perseteruan, ya, ada pemutusan silaturahim, ada kebencian. Ketika masih kebencian itu masih ada, ya, itu bisa-bisa amalnya tidak diterima sebelum disambung kembali. Makanya kalau nanti diterangkan di dalam ayat berikutnya, kalau misalnya kan perceraian itu memang salah satu solusi, ya, tidak mungkin tidak dipaksa, tidak boleh juga tidak mungkin. Kalau memang tidak mungkin dipersatukan lagi, ya cerai. Tapi kalau sampai terjadi cerai, diperintahkan apa? Masing-masing ingat kebaikannya, ya, supaya memang terjadi perceraian, tapi silaturahimnya tidak putus, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, gitu ya. Karena di dalam Islam tidak ada mantan mertua, tidak ada, ya. Itu mantan mertua saya tidak ada, selamanya jadi mertua, ya. Kalau mazhab Syafi'i yang sentuhan laki-laki batal itu, ya, tidak batal terus, gitu ya. Dia itu pernah menikahi anaknya orang, nah terus anaknya sudah dicerai, ibu mertuanya itu tetap, ya, dan sampai kapanpun dia tidak bisa menikahi ibu mertuanya itu karena jadi mahram, gitu ya. Terus sikap iblis itu senangnya ikhtisor, gitu ya. Maka kita tidak boleh ikhtisor. Karena iblis itu kalau berjalan sambil muhtasiron, ya, apalagi sholat, gitu ya. Jadi ikhtisar itu apa? Meletakkan di pinggang. Jadi begini. Yang suka begini, nah itu termasuk perilaku iblis, gitu ya. Berkaca pinggang, gitu ya. Ada unsur kesombongan. Iblis itu kalau berjalan sambil berkaca pinggang, itu termasuk. Jadi ada ya makhluk Allah bernama iblis. Kenapa?
Lah model tuh ya fotonya. Terus berikutnya, kemudian setelah iblis tidak taat, iblis diusir dari surga. Setelah iblis diusir, Allah berfirman, hei Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di surga itu, dipersilahkan ya. Makanlah engkau berdua darinya dengan leluasa dimanapun kamu kedua kehendaki. Jadi silahkan nikmati surga itu sepuas-puasnya, semaksimal mungkin. Tapi walaupun surga itu silahkan kamu nikmati, tetapi awas ya, kamu berdua jangan dekat-dekat pohon ini. Kalau kamu dekat-dekat termasuk orang yang ya, dekat-dekat itu menunjukkan larangan yang keras gitu ya. Jangankan kamu makan buahnya, nyentuh saja jangan ya. Jangankan nyentuh, dekat-dekat saja jangan. Itu di situ ada kemudorotan yang besar kalau kamu sampai lakukan. Maka Nabi Adam diperintahkan oleh Allah masuk surga. Ketika Nabi Adam diperintahkan masuk surga, itu timbul pertanyaan tuh, apa amalnya Nabi Adam? Ini ya, kok beliau sudah diperintahkan masuk surga, kan beliau baru diciptakan, belum amal apa-apa. Maka dikatakan bukan karena amalnya, tapi karena ilmunya. Ya, gitu ya. Jadi orang cari ilmu saja itu sudah luar biasa. Kenapa? Andai orang itu kalau punya ilmu, andai kan belum beramal, punya potensi untuk beramal. Paham ya? Kan gitu ya. Makanya al ilmu apa? Al ilmu ya dulu ila amali. Ya, ilmu itu mendorong orang untuk mengamalkan. Andai kan dia belum beramal, tapi punya potensi untuk mengamalkan. Mungkin nanti, mungkin. Nah, tapi kalau tidak punya ilmu, apa yang dia amalkan? Paham ya? Itu kan. Makanya Nabi Adam itu diperintahkan masuk surga karena ilmunya tinggi. Gitu. Nah, terus ketika beliau karena ilmunya dipertanyakan, ya Nabi Adam ilmunya tinggi, lebih tinggi dari malaikat. Lah istrinya, kok ikut? Istrinya itu kakek suami. Gitu ya. Makanya kemuliaan suami adalah kemuliaan, kesuksesan suami adalah kesuksesan istri. Paham ya? Gitu. Suami sukses, gajinya besar, nah istrinya yang senang ya. Nanti gajinya dikasihkan istri, istrinya bahagia ya. Suami sukses, istri ikut sukses. Gitu. Suami masuk penjara, ya istri ikut menderita. Jadi gitu ya. Jadi istrinya itu ikut. Makanya para istri diperintahkan apa? Diperintahkan memelihara suami supaya jangan sampai keluar dari ketaatan. Supaya apa yang didapatkan oleh suami adalah keberkahan. Keberkahan suami adalah keberkahan istri dan anak-anaknya. Ya, terutama apa? Terutama baktinya suami kepada orang tua. Gitu ya. Makanya para istri kalau punya suami sama ibunya misalnya kok kurang sopan ya atau kurang baik sikapnya, istri harus menegur. Jangan sampai kesialan suami nanti menimpa juga kesialan istri. Gitu ya. Jadi kalau punya suami, suaminya kok pelit sama bapaknya sama ibunya, istrinya harus paham ya, diperintahkan supaya dermawan. Atau suami begitu punya istri sudah berbulan-bulan enggak berkunjung ke rumah orang tuanya, istri harus paham ya, jadi itu. Karena kalau suaminya itu mendapatkan keberkahan karena kebaikannya, maka keberkahannya itu dirasakan juga oleh istri dan anaknya. Kalau suaminya mendapatkan kecelakaan, juga sengsara bagi istri dan anaknya. Gitu ya. Gitu. Bagi istri-istri yang tidak solihah, biasanya malah mertua itu dijadikan saingan. Ya, gitu. Inginnya dia saja yang dikasih, orang tuanya jangan. Itu bahaya. Ya. Itu tindakan nekat. Soalnya banyak orang tua nelongso gara-gara apa? Dulu anak kesayangan, gitu ya. Begitu punya istri langsung lupa sama orang tua. Ya. Ketika orang tua sampai nelongso, itu bisa tembus ya. Apalagi sampai keluar doa yang buruk barangkali ya. Anak saya dulu saya besarkan, saya sekolahkan. Sekarang sudah punya istri lupa saya. Itu bisa bahaya ya. Mungkin bisa kecelakaan, bisa bangkrut, bisa kena stroke macam-macam dunianya. Belum nanti di akhiratnya. Paham ya? Gitu. Makanya tugasnya istri apa? Memelihara hubungan suami dengan kedua orang tua. Tugasnya istri. Terus berikutnya, tinggallah engkau berdua, tapi awal jangan dekat-dekat, maka engkau berdua termasuk orang-orang yang zalim. Ini juga menjadi bukti bahwa masuknya Nabi Adam di surga waktu itu adalah sebagai ujian, ya, ujian atau pelajaran, bekal ketika beliau itu nanti turun ke bumi. Wong di surga kok ada larangan tuh kan aneh, gitu ya.
Itu. Makanya nanti kalau andaikan kita semua sudah masuk surga, sudah tidak ada lagi larangan. Semua boleh. Ini ya. Ini tadi surga untuk pelajaran bagi Nabi Adam. Kenapa? Karena nanti kalau kamu di bumi itu tidak seperti di surga. Di bumi itu banyak larangan-larangan. Jadi ya, orang itu di bumi tidak bisa hidup bebas sebebas-bebasnya. Karena kebebasan kita itu bisa juga mempengaruhi atau mengurangi kebebasan orang lain. Paham ya? Itulah larangan. Paham ya? Itu. Jadi larangan itu adalah karena kita di dunia itu akan bersama orang lain. Jangan sampai kebebasan kita itu mengambil hak kebebasan orang lain. Ya. Semakin orang itu ngerti larangan, semakin eksis sebagai manusia. Semakin tidak tahu larangan seperti binatang, gitu ya. Binatang itu kan tidak ada larangan, gitu ya. Maka semakin orang itu tahu larangan, semakin mantap posisinya sebagai manusia. Terus berikutnya, semua boleh, silahkan. Terus, lah setan tahu, oh ternyata di sini yang dilarang. Itu dijadikan kesempatan setan untuk menggelincirkan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Maka setan, ini setan, ya. Tadi namanya iblis. Tetapi ketika dia itu menjerumuskan Nabi Adam, maka disebut setan. Makanya iblis tadi itu, Al-Haris yang digelari iblis, sekarang sedang menjalankan profesinya sebagai setan. Ya, gitu. Maka setan menggelincirkan keduanya, Nabi Adam dan Ibu Hawa, darinya. Dari mana? Dari surga. Maka dia mengeluarkan keduanya dari apa yang keduanya di dalamnya, artinya dikeluarkan dari semua fasilitas yang dia rasakan di surga itu. Lalu Allah berfirmankan, turunlah kalian, diusir semua. Sebagian kalian bagi sebagian yang adalah musuh, dan bagi kalian di bumi itu tempat menetap dan bersandar sampai waktu yang ditentukan. Kamu akan menetap di sana, kamu akan senang-senang di sana sebentar sampai waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan itu kapan? Sampai meninggal, ya. Itu ada yang 70 tahun, ada yang 20 tahun, tergantung kontrak yang Allah berikan. Sementara di sana. Nah, terus kemana? Ya pulang kalau sudah selesai. Ya tugasnya pulang ke rumahnya. Rumahnya di mana? Di surga. Kalau bisa pulang. Kalau tahu arah pulang. Kalau kesesat tidak pulang, masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita belajar Quran ini mencari jalan untuk pulang. Ya. Ini rambu-rambu untuk pulang ya Quran ini. Paham ya? Quran. Gitu. Makanya kalau orang tidak baca Quran, boleh jadi dikira pulang, padahal tambah jauh. Ada ya? Ada kan orang merasa benar. Tapi merasa benar menurut versinya sendiri. Tidak diukur dengan Al-Quran. Dibawa sampai mati. Gitu ya? Seperti orang yang bom bunuh diri, ya ngebom di masjid, kan dikira ke surga. Loh bagaimana? Kalau dikira jalannya menuju surga, tahu-tahu di akhirat dia tahu ternyata dia masuk neraka. Gara-gara apa? Rambu-rambu jalan pulangnya itu tidak dikuasai secara sempurna. Makanya kalau kita yakin akan pulang, mesti kita takut. Kalau tidak tahu rutenya, ya tidak tahu rambu-rambunya. Itu ya. Kalau yakin pulang, kecuali kalau tidak yakin kalau dia akan pulang. Paham ya? Gitu. Banyak ada orang itu menurut perasaan dia pulang, dia naik mobil itu pada tambah jauh. Ada ya gitu. Karena tidak tahu rutenya, itu sangat mengkhawatirkan. Ini adalah rambu-rambu untuk paham ya? Gitu. Terus bagi kalian di bumi sebagian yang lain musuh, tidak seperti di surga. Kenapa? Karena fasilitas bumi itu terbatas, tetapi yang menginginkan banyak, maka terjadi rebutan. Ya, itu karena rebutan dunia. Seperti yang bisa jadi wali kota cuma satu, tapi yang ingin 5. Nah, gitu. Akhirnya bersaing, saling menjatuhkan. Kalau di kampus apa yang kepingin jadi rektor 1, yang ingin 10. Kan gitu ya. Jadi saya sudah misalnya dibuat kebijakan baru supaya adil, jadikan rektor semua 10 kan tidak mungkin. Nanti ya cuma 1. Jadi itu akhirnya terjadi rebutan, yaitu dunia. Nah, berarti supaya kita tidak saling memusuhi gimana? Ya jangan cinta dunia. Ya gitu. Kejar akhirat saja. Jangan kejar dunia. Jadi ngejar dunia itu menyebabkan orang itu saling bermusuhan satu dengan yang lain. Kenapa orang bunuh orang? Kenapa orang satu sama saudara? Ya durhaka sama orang tua. Ternyata karena apa? Karena mencintai dunia. Makanya
Kalau kita tuh supaya tidak saling memusuhi, caranya apa? Jangan terlalu mencintai dunia. Hidup itu bukan untuk cari dunia, tapi untuk kemuliaan akhirat. Lah dunianya, ya dunia dicari sekedar untuk biaya ibadah kepada Allah. Terus berikutnya, lalu Nabi Adam diusir, maka beliau merasa bersalah, merasa berdosa, telah melanggar larangan Allah. Terus beliau nangis, ya menyesal, terus beliau mau tobat. Tapi beliau tidak tahu bagaimana cara tobat kepada Allah, maka Allah wahyukan kepada beliau beberapa kalimat. Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka dengan kalimat itulah Nabi Adam bertobat kepada Allah, lalu Allah terima tobatnya. Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Beberapa kalimat itu apa? Nanti disebutkan di ayat yang lain, yaitu kalimat apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah mendolimi diri kami. Jika Engkau tidak ampuni kami, tidak rahmati kami, niscaya kami termasuk orang yang zalim. Itu sambil nangis, sambil tobat, dia ungkapkan kepada Allah, lalu Allah terima tobatnya. Yang pelajarannya apa? Jadi ketika beliau itu bertobat, menunggu kalimat apa yang harus dibaca. Kan sebenarnya Nabi Adam mungkin juga bisa membuat kalimat sendiri kan ya. Misalnya Allah mau pilih atau apa kan ya. Tetapi nunggu apa yang Allah beri. Berarti apa? Berarti kalau kita berpikir kepada Allah, bertobat kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu lebih Allah senangi kalau dengan kalimat-kalimat yang Allah ajarkan kepada kita. Paham ya? Yang ada di Al-Quran atau di hadis-hadis Nabi. Karena hadis itu juga berdasarkan wahyu. Memang kita bisa berdoa menggunakan kata-kata sendiri, bisa. Tapi kalau menggunakan kata-kata yang Allah ajarkan itu lebih Allah senangi, berarti lebih mudah untuk dikabulkan. Paham ya? Jadi gitu. Itu ada pertanyaan? Ya. Diciptakan dulu, ya. Kemudian Ibu Hawa baru ditempatkan di surga. Ya. Nah itu waktu diciptakan di mana? Kenapa? Tinggal di mana Nabi Adam? Sebelum di surga. Sebelum di surga. Tapi di tempat yang Allah ketahui, tidak. Yang jelas sebelum tidak di surga. Makanya suruh masuk. Ya, suruh masuk ke surga. Barangkali di arsy-Nya Allah, gitu ya. Cuma ada keterangan seperti itu. Yang jelas bukan di surga. Terus suruh masuk surga. Gitu. Sebagai ayat 34 Ustaz. Ya. 34. Iya. Ya, sombong itu apa sama dengan takabur, Ustaz? Ada orang yang ya sama. Ya. Nanti ada 3 kalau dalam istilahnya itu. Kalau secara bahasa ya, kalau secara bahasa istakbaro itu merasa besar. Dari kata kaburo besar, istakbaro merasa besar. Kalau takabbar itu membesarkan diri. Ya sama aja. Ya, istakbaro merasa besar, takabur itu membesarkan diri. Itu kalau terjemah Indonesia sama-sama dinamakan sombong. Gitu. Sombong. Iya. Kalau secara istilah nanti kalau sombong, istakbaro atau takabur itu kalau sudah keluar dalam bentuk sikap. Dalam bentuk sikap, dalam bentuk ucapan itu istakbaro atau takabbaro, ya takabur. Tapi kalau masih dalam hati gitu ya, merasa hebat, merasa apa, itu namanya ujub ya. Ujub dalam hati, kalau sudah keluar dalam bentuk sikap, takabur. Gitu ya. Gitu. Ada lagi? Itu saja. Oke, sami-sami. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.